Salam, jemaat kekasih Kristus yang berada di rumah dan di mana saja. Salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah hari Minggu di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dipandu secara online sehubungan dengan kondisi kita pada saat ini. Pemimpin ibadah dan pemberitaan firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Rusmayati STH. Liturgi yang digunakan adalah Liturgi Hari Perempuan GKE versi darurat musibah corona model rumah tangga. Petugas yang melayani adalah Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKE Bukit Hindu. Diberitahukan bahwa untuk ibadah-ibadah selanjutnya akan tetap dipandu secara online, streaming di Facebook dan di YouTube dengan membuka video lengkap yang dibagikan ke WA Group, Majelis Jemaat, dan grup lingkungan masing-masing. Dalam ibadah ini akan diadakan kolekte melalui amplop yang disediakan dan dibagikan ke tiap-tiap kepala keluarga dan persembahan syukur lainnya. Kolekte persembahan dapat diserahkan secara mandiri ke kantor BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu melalui Bendahara Saudari Diakon Rika Oktavianti setiap hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan 11 WIB atau ke Bank Kalteng dengan nomor rekening 1002001 052 462 rekening Majelis Jemaat GKE Bukit Hindu dan mengirimkan foto resi atau bukti penyetoran. Mari kita tetap taat mengikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, diam di rumah, keluar bila hanya ada sesuatu yang sangat perlu. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Badai pasti berlalu dengan keyakinan. Kehadiran Yesus membawa pengharapan baru. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKE di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur memasuki masa new normal dengan harapan Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita, serta memberikan pembebasan dari berbagai belenggu. Tuhan Yesus telah datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi para tawanan, dan bagi orang yang tertindas, juga penglihatan bagi yang buta. Marilah kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita, dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah merayakan Hari Perempuan GKE dalam ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Majulah kami GKE, laksana trantri panggilan gereja, bersekutu bersaksi serta melayani dengan penuh kelembutan kasih. Kami GKE bersatulah membangun kedewasaan iman, bertumbuh, berkembang dan berbuah, menjadi terang bagi dunia. Kita bersama-sama menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya
dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bermazmurlah bagi Tuhan yang menghakimi dunia dengan keadilan. Bersorak-soraklah bagi Allah yang Maha Kasih, sekarang dan selamanya. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu, karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih
dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal, budi, dan hikmat, sehingga kami boleh membacanya dengan baik, untuk memahami dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 hingga yang ke-11 dan Kejadian pasal 25 ayat 19 hingga yang ke-34 dengan perikop hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Kejadian pasal 25 ayat 19 hingga yang ke-34 dengan perikop Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya,
Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan kesulungan hal itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup
Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bacaan yang pertama diambil dari Roma pasal 8 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Dan bacaan yang kedua, Kejadian 25 ayat yang ke-19 hingga yang ke-34. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Terlebih daripada itu ya Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kuduslah yang berkuasa atas hidup kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan boleh melakukannya. Jamah dan kuasai hamba-Mu yang Engkau boleh sediakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan, di mana kepada kita diperhadapkan sebuah cerita mengenai Esau dan Yakub. Cuma Tuhan, pernahkah kita berpikir bahwa pada suatu hari kita akan menjadi hamba, kita akan menjadi pelayan bagi saudara kita atau bagi orang lain, ketika diri kita digadang-gadang atau secara nyata sudah memiliki hak untuk menjadi pemimpin di dalam kehidupan ini. Cuma Tuhan, saya percaya pasti tidak ada yang berpikir sedemikian. Atau pernahkah kita bermimpi menjadi seorang pemimpin ketika kita menyadari bahwa kita tidak diperuntukkan untuk memperolehnya? Saya percaya kita akan mengatakan, ya, kita pernah bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin, siapapun dan bagaimanapun diri kita. Disadari atau tidak, kedua hal inilah yang kemudian dapat mempengaruhi bagaimana keberadaan hidup kita di hari depan. Karena pemikiran inilah yang kemudian memacu atau memotivasi seseorang untuk bertindak di dalam kehidupannya, untuk mencapai yang akan diperoleh. Hal yang sama disampaikan dalam nas ini melalui dua orang saudara kembar, yaitu Esau dan Yakub. Dan juga perlu diingat bahwa kembar tidak menentukan bahwa setiap orang itu akan memiliki sifat dan karakter yang sama dalam segala hal. Seperti berikut ini. Yang pertama, Esau. Esau adalah seorang anak sulung dari Ishak dan Ribka. Esau memiliki karakter orang yang suka untuk berburu, ia adalah orang yang tidak sabaran, ia orang yang cukup dikatakan agresif. Yakub di dalam keberadaan hidupnya adalah seorang yang jauh lebih manja. Dia lebih menyenangi untuk berada di rumah saja. Dia lebih senang memasak, memanjakan orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan keahliannya di dalam bagian memasak. Lalu kemudian ketika kita membaca Roma pasal 8 ayat pertama hingga yang ke-11 menguraikan bagaimana kehidupan seseorang yang dipimpin oleh roh. Orang yang hidup di dalam roh adalah orang yang tidak lagi hidup secara kedagingan. Hal kedagingan adalah hal-hal duniawi yang dapat diperoleh dengan cara dunia ini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah damai sejahtera. Cuma Tuhan, Esau dan Yakub pada dasarnya adalah pribadi yang sama-sama menginginkan hal kedagingan. Dalam hal ini, kacang merah dan hak kesulungan. Sesuatu yang boleh kita pahami dari cerita tadi adalah bagaimana keinginan daging, keinginan akan perut membuat seseorang bisa saja tidak berpikiran panjang untuk hari-hari depan yang ia miliki. Bahkan ia rela untuk menukarkan sesuatu yang sangat istimewa, yaitu hak kesulungan yang dimilikinya. Seperti yang dilakukan oleh Esau. Dia rela memberikan hak kesulungannya hanya demi kekenyangan akan kacang merah yang ia hanya peroleh dalam waktu yang sesaat.
Jika mau diambil contoh, keduanya adalah salah dan tidak dapat diteladani. Esau jatuh karena pilihannya, dan Yakub memperoleh sesuatu dalam kecurangannya. Lalu kemudian dalam rangka Hari Perempuan GKI yang boleh kita rayakan pada hari ini, dipertanyakan kepada sekalian kita, kepada saudara dan saya, bagaimana seharusnya kita di dalam kehidupan ini? Salahkah kita untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa di dalam kehidupan ini? Kita sebagai kaum Hawa yang diperuntukkan sebagai pendamping, sebagai orang tua di dalam kehidupan ini. Di tengah peran kita sebagai seorang perempuan yang juga adalah istri bagi suami dan ibu bagi anak-anak. Kadang-kadang kita juga tidak menutup mata bahwa kita merindukan sebuah keadaan lain di mana kita boleh berkarya, bersosialisasi, berorganisasi, dan lain sebagainya. Yang tidak semua hal itu dapat diperoleh oleh kaum perempuan lainnya. Terkendala karena banyaknya beban tanggung jawab yang dimilikinya di dalam rumah tangga. Namun di tengah kerinduan dan harapan untuk dapat melakukan berbagai aktivitas di luar, haruskah kita menukarkan tugas dan peran kita kepada orang lain? Seperti yang dilakukan oleh Esau. Jemaat Tuhan, menjadi perempuan, menjadi kaum ibu dengan segudang tanggung jawab adalah hak istimewa yang diberikan kepada kita tanpa kita sadari. Kita mampu bangun lebih awal dan melakukan pekerjaan di rumah dengan baik. Kita mampu melayani suami, kita mampu melayani anak-anak kita dengan baik. Semua adalah anugerah yang indah yang Tuhan percayakan kepada sekalian kita. Dan ketika itu boleh diberikan kepada kita dan kepada kita juga dipercayakan untuk dapat melakukan berbagai macam aktivitas di luar. Dan kita boleh berkarya bahkan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa di luar sana. Akankah kita menukarkan semua itu dengan kesia-siaan? Dengan menanggalkan salah satunya, mengambil salah satu bagian. Atau akankah kita kehilangan segala terbaik yang telah Tuhan berikan bagi kita? Mari kita renungkan bersama. Alangkah baik dan indahnya jika kita tidak menjadi takabur seperti Esau. Hanya demi memperoleh hal di luar sana. Kita menjadi kehilangan keindahan dalam sebuah hubungan kekeluargaan yang seharusnya menjadi milik kita. Jangan pula kita melakukan kecurangan hanya demi kerinduan yang tidak kita miliki pada saat ini. Jadi, mari kita menikmati peran kita pada saat ini dengan baik. Siapapun kita dan bagaimanapun keberadaan kita. Apakah kita pada saat ini hanya sebagai ibu rumah tangga saja? Ataukah kita juga memiliki tugas yang double? Tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai seorang pelayan di luar sana. Dengan berbagai tanggung jawab yang kita emban. Hari ini dikatakan, layanilah keluarga dan orang-orang di sekeliling kita dengan kasih. Dengan segala kebaikan yang pernah kita terima dari Tuhan. Sebagai ruang untuk melayani Tuhan. Melayani dengan kesungguhan. Dengan ketulusan, bukan karena menginginkan sesuatu di balik yang kita lakukan. Mempergunakan keistimewaan yang Tuhan berikan untuk mewartakan kebaikannya walaupun kita tahu bahwa apa yang kita berikan pada saat ini melelahkan dan tidak serta-merta membuahkan hasil. Namun pada saatnya kita dapat menikmati buah dari ketulusan hati kita. Dan jangan pula hanya karena kita belum berkesempatan untuk menikmati hal lainnya di luar sana membuat kita melakukan hal-hal yang merugikan keluarga kita. Bersyukurlah atas hidup kita pada saat ini. Perempuan nan lembut namun kuat. Perempuan yang selalu siap untuk melakukan pekerjaan dengan segudang kesibukan. Perempuan yang selalu punya hati untuk melayani karena kasih dan ketulusannya. Berjalanlah dan raihlah dengan cara yang tepat. Perempuan yang diberkati, perempuan yang penuh kasih, perempuan yang melayani dengan hati dan ketulusan dan memiliki motivasi yang baik di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, di mana kami kaum perempuan Engkau ajarkan untuk menghargai hak istimewa yang Engkau berikan, di mana kami dimampukan untuk melayani kehidupan rumah tangga kami dengan baik, dengan 1000 kesibukan yang kami miliki. Bapa di sorga, ajarkan kami bijaksana untuk mempergunakan hak istimewa itu. Bapa, pada saat ini kami juga bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk diberkati di dalam kehidupannya, agar mereka boleh mendapatkan kesehatan dan kekuatan, kemurahan dan kebaikan, berkat-berkat di dalam hidup mereka melalui usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Diberkatilah rumah tangga, agar setiap rumah tangga Kristen boleh mempermuliakan nama Tuhan. Diberkatilah sebagai orang tua, agar mereka boleh menjadi contoh dan teladan yang hidup bagi anak-anak terkasih mereka. Diberkatilah anak-anak dalam tumbuh kembang mereka. Diberilah mereka kebaikan dan kemurahan. Diberikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran dan kepandaian. Diberkatilah mereka untuk menggapai hari depan mereka, walaupun pada saat ini mereka harus belajar secara daring. Bapa di surga, Engkau juga memberkati mereka yang mencari pekerjaan. Berkenanlah kiranya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, sehingga mereka yang memerlukan pekerjaan boleh dibukakan jalan berdasarkan segenap talenta yang mereka miliki, bidang keahlian yang mereka kuasai. Bapa di surga, Engkau memberkati mereka yang pada saat ini mencari pasangan hidup. Urapi mereka dengan kasih-Mu, agar mereka boleh mendapatkan pasangan yang tepat, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah mereka yang berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan. Sukacita mereka melimpah karena kebaikan Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan yang dicurahkan, dengan segenap harapan dan cita-cita yang boleh mereka raih. Demikian kami taruhkan mereka di pertambahan usia ini, agar mereka boleh mendapatkan kasih dan setia Tuhan yang semakin berlimpah, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan senantiasa. Bapa di surga, pada saat ini kami juga menyerahkan mereka yang pada saat dalam keadaan sakit di rumah ataupun di rumah-rumah sakit, dengan berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Kasih setia Tuhan mengurapi mereka, sehingga setiap perawatan pengobatan yang dilakukan akan membawa mereka dalam kebaikan, kesehatan dan kepulihan. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga para tenaga medis yang pada saat ini berjuang di dalam kehidupan mereka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi setiap yang sakit. Engkau mengurapi mereka dengan kebaikan-Mu, dengan kesehatan, kekuatan, dengan perlindungan, sehingga pada saatnya ya Tuhan, mereka boleh mempermuliakan Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka senantiasa. Dan dengan waktu yang Tuhan sediakan pula, mereka boleh merasakan kelegaan atas tugas yang boleh mereka lakukan dengan baik. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan gereja-Mu dalam pekabaran Injil yang kami lakukan pada saat ini secara online. Engkau memberkati kami dengan berbagai metode yang kami lakukan, agar nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalamnya, dan ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Kami juga mendoakan ya Tuhan, para pendeta, penetua, diakon, guru sekolah minggu, guru agama, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau memberkati dan memakai kami dalam kesetiaan. Engkau juga memberkati ya Tuhan bangsa dan negara kami. Dipimpinlah para pemimpin bangsa ini agar boleh memimpin dengan adil dan bijaksana. Secara khusus pada saat ini kami mau mendoakan kaum perempuan, agar kaum perempuan diberikan kasih dan kemuliaan Tuhan, agar diberikan tempat untuk berkreasi, untuk menunjukkan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan sekalian kami. Dan dengan demikian nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kesabaran untuk menjalankan tugas tanggung jawab kami. Ketika dunia ini dilanda wabah COVID-19, Tuhan, kami memohon kasih-Mu boleh menutup bungkus kami dengan segala kebaikan, agar kami tetap diberikan imun tubuh yang baik, sehingga kami boleh sehat dan kuat, dan boleh diberikan keselamatan dan terus mempermuliakan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah mereka yang pada saat ini bekerja untuk mencari vaksin dari penyakit ini, agar pada saatnya Tuhan
boleh memberkati sekalian orang, dan kami boleh dilegakan dalam menjalani kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu, jangan kehendak kami yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dengan setia mengajar, kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita berdoa untuk persembahan syukur yang akan kita serahkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, karena tuntunan dan penyertaan-Mu sampai saat ini, kami diberi kesehatan dan kekuatan. Setiap hari kami menerima berkat-Mu, dan pada saat ini kami akan memberi persembahan syukur ini untuk Tuhan. Dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu, untuk melayani Tuhan dengan sukacita, di dalam Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau,
Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.